Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bismi Junianti. Nomor induk mahasiswa 858087011. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dengan materi simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Simbiosis ini menjadi 3 jenis. Yang pertama itu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup satu dan lainnya yang salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan merugikan. Salah satu contoh simbiosis parasitisme antara binatang kepik atau hewan kepik dan tumbuhan, yaitu kepik memakan daun dari tumbuhan sehingga daun tumbuhan tersebut menjadi rusak. Simbiosis parasitisme antara kucing dan kutu. Kutu yang berada pada kucing hidup pada bulu-bulu kucing dan sekitar kulit kucing. Kutu menghisap darah dari kucing sebagai makanannya, sedangkan kucing dirugikan dari keberadaan kutu tersebut. Simbiosis parasitisme antara nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan dari bakteri yang dihasilkan oleh gigitan nyamuk tersebut. Benalu dan tumbuhan. Menalu menempel pada tumbuhan yang menyerap makanan dari tumbuhan tersebut, sedangkan tumbuhan tersebut dirugikan dari keberadaan. Kompensalisme. Simbiosis ini merupakan hubungan antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Kita berikan contoh adalah pada tanaman sirih ini, dia hidup menempel pada tumbuhan, sedangkan bagi tanaman daun singkong ini, tumbuhan sirih tidak merugikan. Hubungan simbiosis kompensalisme selanjutnya adalah antara bunga telang dan tanaman. Hubungan ini hampir sama dengan daun sirih tadi. Tanaman hanya sebagai tempat tumbuh dari tumbuhan telang. Dan tanaman yang menjadi tempat tumbuhnya tidak menghasilkan kerugian. Hubungan simbiosis kompensalisme berikutnya adalah antara burung dan pohon. Burung akan hinggap pada pohon dan pohon tidak mendapatkan kerugian dari keberadaan burung tersebut. Selanjutnya, simbiosis kompensalisme antara serangga dan tumbuhan singkong atau tanaman singkong. Serangga menempelkan sarangnya pada tumbuhan singkong dan tumbuhan singkong tidak mendapatkan kerugian dari keberadaan adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya yang saling menguntungkan.
Untuk simbiosis mutualisme, yang pertama saya akan mencontohkan hubungan antara manusia dan tumbuhan. Manusia memerlukan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, sedangkan tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk proses metabolismenya yang dihasilkan oleh manusia. Simbiosis mutualisme antara serangga atau bisa jadi semut ataupun kupu-kupu dengan tanaman. Kupu-kupu ataupun semut dan binatang lainnya mendapatkan madu dari bunga yang dihasilkan oleh tanaman ataupun tumbuhan. Sedangkan dengan keberadaan dari semut atau serangga dan kupu-kupu tersebut, tumbuhan atau tanaman akan mendapatkan keuntungan untuk proses penyerbukannya. Hubungan simbiosis selanjutnya adalah antara tanaman dan cacing tanah. Cacing tanah memberikan nutrisi bagi tanaman, sedangkan tanaman memberikan keuntungan kepada cacing dengan sisa-sisa dari tanaman yang mati sebagai nutrisi bagi cacing. Selanjutnya, hubungan antara bakteri Rhizobium dengan tanaman kacang-kacangan. Bakteri Rhizobium ini memiliki keuntungan sebagai tempat tumbuh dan memiliki makanan dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan nitrogen yang dihasilkan oleh bakteri Rhizobium.